gue ada satu cerita yang seluruh Indonesia sampai detik ini belum ada yang tahu. Ada satu kejadian gue sama dia dan dia juga mungkin udah lupa. Kalau gue keluar, maaf aja Gempar, mungkin Dedi followernya pada cabut. Idenya itu waktu pandemi itu gue pengen punya podcast nih, tapi apa gitu. Tapi tiba-tiba terbersih murah kali gitu. Sejarahnya unik. Pada saat lagu Terbang mau rilis, cepet 98 kerusuhan besar di Indonesia. Semua pita dibakar. Sebuah album atau lagu religi yang diminati oleh semua orang, semua kalangan itu dibimbing. Halo Kang Arman. Halo. Wah, ini thank you banget udah mampir di Koi Room. Sama-sama. By the way, selamat juga untuk single barunya Be With You. Terima kasih. Nah, kira-kira 5 hal tentang Be With You-nya apa sih? Lagu terbaru Arman yang asoy. Asik. Jawabnya simple gitu aja. Simple Bang. Nggak usah terlalu aja. berat. Nah, selain project singlenya, Kang Arman juga punya YouTube channel nih, Yap. di jalan kan. Terus ada program namanya Murang Kali. Yap. Bisa dijelasin nggak Mas, itu program tentang apa sih? Jadi Murang Kali itu podcast, ngobrol, wawancara dengan bintang tamu. Kalau ada yang nanya Murang Kali itu apaan sih gitu? Apa sih Murang Kali? Itu karena saya orang Sunda. Gue bawa dari idenya itu waktu pandemi itu gue pengen punya podcast nih, tapi apa gitu. Tapi tiba-tiba terbersih Murang Kali gitu. Murang Kali itu anak kecil atau masa kecil lah ya. Oh iya keren juga ya. Si judulnya juga keren gitu ya, dijadiin konten. Banyak orang jadi clickbait bertanya apa sih Murang Kali gitu kan. Terus juga penelusuran si bintang tamu zaman waktu kecil itu pasti akan luas banget gitu. Luas banget dan bahkan mungkin waktu kecilnya mah gimana, sekarang jadinya seperti ini gitu kayak gitu. Jadi itu sih sebuah konten itu aja sih seperti itu. Karena kalau gue wawancara seperti podcast yang lain, wah udah banyak banget podcast yang bagus-bagus ya. Dan gue merasa bahwa gue harus punya podcast yang agak beda dari yang lain supaya tidak satu jalur dengan mereka gitu. Nah, untuk bintang tamunya kira-kira siapa sih yang pingin banget Kang Arman undang? Gue sebenarnya pengen banget ngundang Dedi. Dan gue udah ngobrol sama manajernya, tapi manajer bilang agak susah dia mah, bukan gak mau datang, cuman konsep yang gue itu menurut dia agak susah karena konon katanya Dedi itu dulunya tuh nggak punya temen dekat katanya gitu, makanya dia belajar sulap. Dia bilang oh ya akhirnya, tapi gue tetap berusaha untuk dia mau datang. Dia sih ngundang ke close the door-nya gue diundahin ke close the door-nya dia. Cuman gue bilang gue nggak mau kalau lo nggak datang ke gue gitu. Karena selain gue pengen membahas Murang Kalinya Dedi gitu ya, gue ada satu cerita yang seluruh Indonesia sampai detik ini belum ada yang tahu. Ada satu kejadian gue sama dia dan dia juga mungkin udah lupa. Kalau gue keluar, maaf aja Gempar, mungkin Dedi followernya pada cabut. Wah. Setelah kurang lebih 25 tahun berkarya di Gigi, kira-kira 5 lagu Gigi yang paling punya cerita untuk Kang Arman apa? Oke, lagu Gigi yang punya cerita buat gue ya. Satu, Ku Ingin. Kenapa? Jadi Ku Ingin itu tadinya itu dari album pertama. Album pertama jagoannya itu Angan, single pertama, first singlenya Angan. Cuman pada saat dulu ada video musik Indonesia, acara video musik Indonesia di sebuah TV, gede banget. Jadi jadi gini, kalau sutradara video klip di Indonesia saat itu tidak masuk nominasi ke dalam video musik Indonesia, itu cupu, men. Itu nggak kelihatan tuh. Siapa lo dan nggak akan laku. Nah, jadi kebayang tuh video musik Indonesia itu benar-benar jadi acuan banget. Nah, video musik Indonesia bikin tour, bikin off air di Jogja. Pada saat itu Gigi tuh baru satu lagu, Angan. Pas main di Jogja, di situ soalnya Club Project, Nika Ardila masih ada almarhum, Iwaka, Project Pop belum ada, masih P Project. Iya benar, P Project yang masih ada. Itu kita pas bawain lagu Ku Ingin, tiba-tiba nyanyi satu gedung. Kaget lah kita, kok hafal semua gitu. Nah, kebetulan almarhum eksekutif produser Gigi yang pertama, Ko Akyat, itu di tengah-tengah penonton, dia ikut. Di tengah-tengah kaget, dia sampai nangis gitu. Kok ini lagu kok nyanyi semua? Nah, akhirnya dari situ kita ke backstage, ketemu Ko Akyat langsung bikin tuh video klip gitu. Jadi, itu gue buat dia berkesan. Kedua, Janji. Ya kenapa Janji? Ya karena gara-gara Janji lah Gigi akhirnya berada di atas barengan dengan Slang Dewa, tur kemana-mana gitu ya. Sampai sekarang bisa dikenal.
11 Januari kali ya. 11 Januari itu apa ya? Kayak jadi anthem aja sampai sekarang untuk, padahal itu kisah pernikahan gua, tapi lucu gitu, kayak Mas Adri Subono tiba-tiba pas 11 Januari meledak nelpon gua, "Man, makasih banget." "Loh, Mas Adri emang Mbak Krisy emang nikah 11 Januari gua?" "Bukan, ulang tahun." "Gak ada hubungannya." Gua bilang. Tapi maksud gue lagu itu begitu gedenya sampai orang-orang tuh jadi, oh yang nikah itu banyak banget minta izin ke gua, ada yang DM, ada yang WhatsApp, "Mas, Kang, boleh nggak gue mau nikah sama istri gue atau suami gue 11 Januari. Loh, gue bilang, wah makasih banget, gue bilang gitu. Jadi gak tau lah itu lagu itu ini banget ya. Yang keempat, perdamaian, religi. Kenapa? Itu bukan lagu Gigi, tapi gara-gara lagu itu terbukalah, ya kalau dibilang inovator sih ya. Terakhir kali sebuah album atau lagu religi yang diminati oleh semua orang, semua kalangan itu di Bimbo. Bimbo terakhir 80 kali ya. Terakhirnya Bimbo itu maksudnya masih hype gitu. Nah dari situ kosong di tahun 2000, udah 20 tahun sekian gitu. Kita mikir, yuk kita bikin sebuah religi yuk gitu. Tapi ya tetap ala Gigi gitu. Nah kita waktu yang pertama adalah kita izin ke Bimbo untuk bawain lagu Tuhan. Dibawain lagu Tuhan, masih kaget mungkin. Orang di situ masih kaget. Wah Allah, ini kok Tuhan jadi gini gitu kan. Nah di tahun kedua kita repackage, ditambahin lagu Perdamaian. Perdamaian itu kalau buat di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu rata banget tuh lagu. Karena itu lagu Nasi Daria yang terkenal banget ya, apalagi di kampung-kampung gitu. Terus kita bawain dengan aransemen ala Gigi gitu. Nah itu benar-benar meledak gitu. Dibarengi dengan tur ngabuburitnya kita. Nah lagu itu akhirnya menjadikan musik Indonesia, album religi itu diminati lagi oleh band-band dan penyanyi solo. Bukan hanya kayak Haddad Alwi atau Opik dan sebagainya yang syahdu, tapi ini benar-benar band dan dibikin pop lagi. Buat gue ya Perdamaian satu inovasi dari Gigi yang dan menghasilkan ngabuburit itu sih kalau gue, karena dulu kalau lu belum tahu, untuk angkatan sekarang yang lihat kuis sekarang, saat bulan puasa dulu tidak ada yang diizinkan musik bisa main di bulan puasa, siang-siang, sore, bahkan sampai malam. Nggak ada. Tapi pada saat mungkin waktu itu konsepnya kuat, Gigi punya religi, terus tur ngabuburit itu juga kuat konsepnya, Gigi musik digabung dengan tausiah, akhirnya polisi memberikan izin. Nah dari situ 16-17 tahun yang lalu akhirnya musik di bulan puasa pada siang hari ini dibolehkan sampai detik ini gitu. Jadi buat gue Perdamaian itu yang membuka banyak banget jalur-jalur yang tidak diketahui mungkin sekarang. Yang sekarang sebenarnya udah kayaknya orang udah biasa aja, padahal itu bukan yang gue sombong, tapi emang itu gara-gara itu gitu. Jadi buat gue itu sejarah banget sih. Terus satu lagi apa ya, 5 ya? Kelima, lagu Terbang. Kenapa? Karena itu kan ditinggalin sama Baron, ditinggalin sama Onat, ditinggalin sama Thomas, gue tinggal berdua. Album 2x2, di situ masih gue sama Bujana doang, Budi Haryono sama Opet masih sebagai additional, dikerjainnya setengah di Amerika, setengah di Indonesia. Album 2x2 tuh ngegadein rumahnya Bujana untuk gue bisa kesana sama Bujana ngerjain album. Untung nggak lepas rumahnya, bisa kembali lagi duitnya. Terus juga tur 100 kota, tapi terjadinya cuma 7 doang, yang 93 nggak tahu kemana. Pokoknya gagal banget deh gitu istilahnya 2x2. Nah, masuk album Kilas Balik, Opet dan Budi udah masuk sebagai anggota Gigi, keluarlah menghasilkan lagu Terbang. Itu juga kenapa diterima. Sejarahnya unik, pada saat lagu Terbang mau rilis, cepet 98 kerusuhan besar di Indonesia. Semua pita dibakar. Kebetulan Gigi di Sony bukan daerah Glodok atau daerah kota, yang dibakar daerah Glodok, daerah kota. Pita musik Indonesia itu yang mau rilis. Nah, karena Sony di tengah kota gitu, agak ke tengah, nggak dibakar. Akhirnya dirilislah lagu itu dalam keadaan chaos Indonesia. Kita tegang sih, ya udahlah, nggak didengerin juga nggak apa-apa. Ternyata di dalam kekeosan itu orang tuh tetap aja mendambakan sebuah hiburan. Makanya pada saat Terbang keluar, wah langsung meledak. Secara kuantitas kaset yang laku dan CD jauh, karena yang namanya juga lagi chaos, terus ekonomi juga lagi omarat-marit, itu kan udah bener-bener hancur banget ekonominya. Secara kuantitas dikit, tapi kebayang kalau nggak rusuh itu semeledak itu bisa
juta kali, juta kopi, tapi itu cuman secara gaung itu ya gede banget karena emang nggak ada lagi yang ngeluarin single saat kerusuhan itu cuman Gigi, diterusin sama tour. Dan turnya juga seru. Turnya adalah kita jalan tapi siap-siap apakah kota ini bisa tur atau main atau tidak, karena tiba-tiba gedungnya dibakar gitu ya, rata. Palembang pas mau jalan ke Lok Sumawe sama Aceh, di tengah-tengah baru sampai Danau Toba, perang Lok Sumawe terjadi, perang Aceh terjadi, gak balik lagi ke bawah gitu. Jadi ya seru lah gitu. Ya seru aja. Gokil banget cerita di balik lagu-lagunya. Nah Kang, ini ada pertanyaan dari Google sih, nanti bisa dibuka satu persatu dari atas. Oke. Cabut aja nih. Iya. Aduh. Oh. Rahasia awet muda. Saya meminum darah. Gue paling bingung nih kalau wartawan atau siapapun yang nanya gitu ya rahasia awet muda, karena gue memang nggak ada rahasia. Maksudnya tuh gue nggak ada yang misalnya gue makan ini, gue ini. Kalau disebut emang gue seneng olahraga dari dulu sampai sekarang, gue juga tetap olahraga gitu ya, nggak pernah berhenti lah gitu kalau olahraga. Terus makan ya berapa tahun kemarin tuh gue 10 tahun sempat diet ketat, nggak gorengan, nggak garam, nggak cuman bakar-bakaran rebus-rebusan doang, nggak nasi gitu pernah, tapi sekarang udah dilepasin. Arman Maulana ikut ajang festival musik zaman SMA. Yang tadi gue sudah sempat bahas. Gue waktu SMA festival band sejauh Bali SMA. Itu ya 88 89 kali ya. Ketemu sama Topati, ketemu sama Ahmad Dhani. Zaman SMA, terus yang pertama kalinya akhirnya gue bisa jadi solo, gue jadi penyanyi profesional dan punya album juga festival. Jadi sama Mas Ben Sleo gue dikasih lagu untuk ikutan festival lomba lagu perjuangan. Jadi dulu 17 Agustus itu ada lomba lagu perjuangan nasional. Tapi di situ semua penyanyinya tuh yang udah punya album, Titi DJ, Yana Julio sama Lita Zain lagi meledak-meledaknya Setatan Si Boy, ada Roni Sianturi dari Libels, ada almarhum Ricky Yohanes dari Emerald ya? Iya, Emerald. Pokoknya semuanya yang rekaman cuman gua doang. Ternyata gue yang menang di situ. Lagunya menang, gue the best performance. Dan dari situlah profesional gua gitu. Mulai 90. Wih, panjang banget ini. Tips menjalin hubungan romantis dengan istri. Tips menjalin hubungan romantis. Google yang nanya, Kang. Apa ya? Yang kalau buat gue sih simpel aja ya. Gue udah 27 tahun sama bini gue nikah. Berhubungan itu harus tetap ada sense of humornya, harus tetap ada gitu. Kalau lu udah nggak ada humornya, lu udah nggak ada ketawa-ketawa sama bini lu dalam keseharian, gimana mau bermesra-mesraan, gimana mau membicarakan yang serius. Kalau lu udah serius, udah kayak wah semuanya akan dipandang serius, dan itu bisa ribut terus kalau kayak gue. Jadi tetap harus humor itu harus sampai kakek nenek itu harus tetap ada kalau menurut gue gitu ya. Supaya bisa lancar segala macamnya. Aduh, ya. Putri Sematawayang, ya Naja, Dewi Maulana. Ya sekarang lagi tegang aja gue sama Dewi karena Januari dia mau kuliah di Inggris. Ya gue juga sama Dewi nanti nganterin dulu ke sana dulu. Ya yang gue bisa cuma berdoa aja supaya dia di sana selamat, sukses, selesai kuliahnya dengan keberkahan ilmunya dia ilustrator, bawa jurusan illustration karena dari SMP dia udah pengen illustration. Jadi ya gitu aja, lagi gitu. Tapi ya bismillah lah. Sahabat dekat. Aduh. Sahabat dekat ya. Sobat-sobat SMA gue banyak, SMA terutama ya, karena SMA 5 gue tuh nggak tahu kenapa setiap lebaran reuni, lu bayangin tuh. Setiap lebaran pulang ke Bandung reuni, jadi sampai sekarang tuh deket banget. Gue kalau sebutin banyak banget ya. Terus ya udah otomatis Gigi lah, itu udah kayak keluarga gue, udah 27 tahun barengan gitu kan.
Terus sekarang teman-teman di Arana Project band, ada Yang Jai, ada Prama, ada Putra, ada Lodeng, udah ya, terus yang lain-lainnya kan kadang-kadang ya semuanya lah, kru dan sebagainya. Terus teman-teman Trinity gitu, gue dulu manajer cuma satu di Gigi, sekarang gue punya manajer sendiri, ada Rudy namanya. Terus dengan gengnya Trinity semua teman, ya itu sih yang sekarang benar-benar deket sama gue sih. Oke, jadi saya udah ngeluarin single terbaru, Be With You. Semuanya udah ada di semua platform digital, DSP-nya juga silahkan aja. Kamu senangnya di mana digital streamingnya. Terus juga di YouTube juga udah ada. Terus juga berita mengenai press release-nya keluarnya Be With You juga udah ada. Jadi silakan browsing aja Be With You Arman Maulana. Mudah-mudahan lagu itu disenangin sama kamu dan dimasukkan ke playlist. Terus video klipnya juga keren banget dari Upi Duafa, boleh cek. Gue sebagai fans Star Wars bangga karena teknologi yang dipakai sama gue. Oke, thank you Kang Arman. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gue kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.